Halo sahabat kelas 10, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Salam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang kewenangan lembaga negara. Baik, langsung saja kita mulai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara, mulai tugas, fungsi, wewenang, sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedua DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiga DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Keempat Presiden, Wakil Presiden. Kelima Mahkamah Agung, MA. Keenam Mahkamah Konstitusi, MK. Ketujuh Komisi Yudisial, KY, dan yang kedelapan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Mari kita bahas satu persatu secara ringkas saja. Kita mulai dari yang pertama, yaitu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam pasal 2 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 hasil amandemen dinyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pemilihan umum anggota DPR dan DPD diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Sedangkan ketentuan tentang susunan dan kedudukan MPR diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Kemudian, MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Baik, itu tentang MPR. Sekarang kita masuk pada lembaga berikutnya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara, pemegang kekuasaan membentuk undang-undang atau kekuasaan legislatif. Mengenai DPR ini, diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 19 sampai pasal 22B. Dan selanjutnya juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Anggota DPR dipilih melalui pemilu sesuai dengan pasal 19 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sesuai dengan pasal 20 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sesuai dengan pasal 20A ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas sesuai dengan pasal 20A ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Kemudian lembaga berikutnya lembaga DPD atau Dewan Perwakilan Daerah.
Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan baru yang terbentuk setelah adanya perubahan atau amandemen ketiga terhadap UUD NRI tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001. DPD merupakan lembaga negara tersendiri yang anggotanya juga menjadi anggota MPR. Mengenai DPD ini diatur dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 22C dan 22D. Selanjutnya juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya. Selama bersidang, bertempat tinggal di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Baik, itu tentang DPD. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya, yaitu tentang Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Hal ini sesuai dengan pasal 6A ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 6 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Berikut ini adalah wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Kedua, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, sesuai dengan pasal 16 UUD NRI tahun 1945. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, sesuai dengan pasal 17 UUD NRI tahun 1945. Kemudian yang keempat, membahas dan memberikan persetujuan atas RUU bersama DPR, serta mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang, sesuai dengan pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 UUD NRI tahun 1945. Kemudian yang kelima, mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, sesuai dengan pasal 23 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Yang keenam, meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang ketujuh, menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR. Kedelapan, mengangkat dan memberhentikan anggota KY dengan persetujuan DPR. Dan yang kesembilan, mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang anggota hakim konstitusi. Sedangkan berikut adalah wewenang presiden sebagai kepala negara. Yang pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, sesuai dengan pasal 10 UUD NRI tahun 1945. Kemudian yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, sesuai dengan pasal 11 UUD NRI tahun 1945. Kemudian yang ketiga, menyatakan keadaan bahaya, sesuai dengan pasal 12 UUD NRI tahun 1945. Kemudian yang keempat, mengangkat dan menerima penempatan duta dan konsul. Untuk pengangkatan duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR, sesuai dengan pasal 13 UUD NRI tahun 1945. Kemudian yang kelima, memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, sesuai dengan pasal 14 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Kemudian yang keenam, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, sesuai dengan pasal 14 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Dan ketujuh, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan, sesuai dengan pasal 15 UUD NRI tahun 1945. Baik, itu tentang presiden. Sekarang kita masuk pada poin lembaga berikutnya, yaitu MA atau Mahkamah Agung. Dalam UUD NRI tahun 1945 mengenai Mahkamah Agung diatur dalam pasal 24 dan 24A.
Pasal 24 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 menyebutkan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 24A ayat 1 UUD NRI tahun 1945 ditegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang yang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan ini, maka wewenang pokok MA adalah yang pertama, mengadili tingkat kasasi. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Baik itu tentang Mahkamah Agung. Sekarang kita masuk pada poin lembaga berikutnya, yaitu tentang Mahkamah Konstitusi atau MK. MK merupakan salah satu lembaga negara baru yang melakukan kekuasaan kehakiman secara merdeka di dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MK dibentuk berdasarkan pasal 24C UUD NRI tahun 1945 hasil amandemen. Selanjutnya, MK ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut. Pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI tahun 1945. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus hasil perselisihan tentang pemilu sesuai dengan pasal 24C ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Dan kelima, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang. 3 orang diajukan MA, 3 anggota diajukan DPR, dan 3 anggota diajukan presiden. Baik, itu tentang Mahkamah Konstitusi. Sekarang kita masuk pada poin lembaga berikutnya, yaitu tentang Komisi Yudisial atau KY. KY merupakan lembaga baru yang terbentuk setelah adanya amandemen UUD NRI tahun 1945. Ketentuan UUD NRI tahun 1945 yang mengatur mengenai KY terdapat dalam pasal 24B. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR, sesuai dengan pasal 24B ayat 3 UUD NRI tahun 1945. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim, sesuai dengan pasal 24 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Baik, kita masuk pada poin lembaga berikutnya, yaitu tentang BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini sesuai dengan pasal 23E ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan pasal 23E ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Baik, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, komen, subscribe bagi yang belum, dan share ke lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Salam belajar.